Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini memasuki judul baru dalam sambungan pembahasan yang lalu. Pada halaman 263 tentang syarat-syarat taubat. Mengenai syarat-syarat taubat. Bagi Anda yang menggunakan ringkasan pada halaman kelima, bagian C, 3 syarat taubat. Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa syaraitu at-taubati thalatha. Dan syarat-syarat taubat itu ada 3. An-nadamu, menyesal, wal iqla'u, berhenti, tahu melepaskan, berhentilah lebih bagus, wal i'tizar, dan i'tizar. Yang dimaksud dengan i'tizar adalah memberi alasan. Syarat yang beliau sampaikan ini berbeda dengan syarat yang lazim kita ketahui. Karena syarat taubat yang lazim kita ketahui ada 3, berhubungan dengan kesalahan kepada Allah. Tambah lagi yang keempat, berhubungan dengan kesalahan terhadap manusia. Atau kalau mau disempurnakan 5 syarat taubat yang lazim kita ketahui. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga adalah berhenti. Yang keempat berjanji tidak mengulangi, bertekad tidak mengulangi. Dan yang kelima, menunaikan hak-hak manusia yang terabaikan atau dengan minta maaf. Ini syarat-syarat taubat yang selama ini kita ketahui. Lalu di sini beliau memberikan syarat ketiga yang bagi kita sangat baru, yaitu i'tizar. Menyampaikan alasan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ini berbeda dari syarat yang kita ketahui selama ini? Jemaah sekalian, sebetulnya syarat taubat yang betul-betul penting dan disepakati oleh semua ulama adalah 1, yaitu menyesal. Menyesal, hanya ini syarat yang betul-betul paling penting dari semua syarat-syarat tersebut. Karena apabila seseorang menyesal, dia pasti berhenti. Dan apabila seseorang menyesal, pasti bertekad tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila seseorang telah menyesali kesalahan, pastilah ia minta maaf kepada orang yang pernah terzalimi. Maka Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau menyebutkan syarat taubat yang benar-benar penting cuma 1, atau yang benar-benar terpenting cuma 1. Beliau mengatakan at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Nah, jadi ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5. Tetapi dari semua syarat-syarat ini berbeda tapi tidak ada yang kontra. Itu nomor 1. Yang mengatakan 1 tidak kontra dengan yang mengatakan 3, dan yang mengatakan 3 tidak kontra dengan yang mengatakan 5. Karena kalau syarat taubat yang pertama yaitu menyesal, ini nanti akan mencakup semuanya. Cuman sebagian ulama memberikan syarat yang lebih rinci
agar kita orang-orang awam ini lebih faham. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan halaman 263, hakikat taubat ialah menyesal dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalu. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini jamaah sekalian standar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hati yang sehat atau hati yang berpenyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwal mu'min." Siapapun yang bergembira dengan ketaatan dan gelisah dengan dosa-dosa, fahuwal mu'min, maka dialah mukmin yang sesungguhnya. Jadi inilah hati yang bersih. Bahwa hati yang bersih itu membuat Anda selalu gembira dengan ketaatan dan selalu gelisah dengan dosa-dosa. Apabila hati Anda tidak seperti itu, di hadapan ketaatan tidak bergembira hati ini, meski telah jatuh kepada dosa, hati ini tidak bergelisah. Ini hati yang bermasalah. Ini hati yang telah kotor. Nah, kita ambil bagian kedua dari hadis tadi, wasa'atuhu sayyi'atuhu. Seorang yang beriman gelisah dengan dosa. Gelisahnya seorang yang beriman dalam dosa menunjukkan bahwa tidak ada orang yang beriman yang jatuh kepada dosa karena satu keinginan atau karena satu rencana. Orang yang beriman melihat dosa dengan kegelisahan, bagaimana mungkin mereka menginginkannya? Tapi sering kita sampaikan dalam kajian ini, orang-orang yang beriman apabila jatuh kepada dosa murni karena ketergelinciran, bukan karena keinginan dan bukan karena rencana. Anda lihat Nabi Adam alaihissalam ketika beliau jatuh kepada dosa, bukan karena keinginan beliau. Beliau tergelincir oleh tipu daya iblis. Maka iblis dinamakan dengan ghurur. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir, "Ya ayuhan nas," kata Allah, wahai kalian semua manusia. Saya lupa bagian awal, bagian ujung ayat Allah berfirman, "Inna wa'dallahi haqq, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna asyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Artinya, wahai sekalian manusia, semua janji Allah benar. Kalau Allah berbicara ada surga, benar. Di dalam surga ada istana, ada taman-taman, ada sungai mengalir. Inna wa'adallahi haqq. Semua janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kalian tertipu dengan al-gharur, sang penipu. Jadi dalam ayat ini dua hal yang selalu membuat orang terjebak. Pertama, tertipu dengan dunia. Yang kedua, tertipu dengan setan. Maka Anda lihat Nabi Adam alaihissalam, beliau jatuh kepada satu pelanggaran karena tertipu oleh setan. Cuman bagaimana setan bisa menipu Anda
Karena setan melihat dalam hati Anda ada hubbud dunia, ada cinta dunia. Hati yang bersih dari hubbud dunia sulit untuk ditipu oleh setan. Adam alaihi salam masih ada hubbud dunia dalam hati, yaitu tamak. Allah sudah berfirman, semua yang ada di surga silakan dinikmati kecuali satu. Tetapi Nabi Adam alaihissalam tidak puas kecuali dengan yang satu. Orang-orang yang tidak puas dengan yang boleh sehingga mencari yang tidak boleh, ini namanya rakus. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi apabila orang-orang yang beriman melihat dosa dengan kegelisahan, makanya saat mereka jatuh kepada dosa, gelisah itu menjadi penyesalan. Anda yang melihat dosa dengan rasa takut, Anda yang melihat dosa dengan kegelisahan, begitu Anda jatuh ke dalam dosa, takut terhadap dosa akan menjadi penyesalan saat jatuh kepadanya. Dan penyesalan atas dosa menunjukkan hati yang masih hidup. Karena ada hati yang telah mati rasa, yaitu hatinya orang-orang munafik dan hatinya orang-orang kafir. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir alih-alih menyesali dosa, justru mereka menikmati dosa. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Apabila disampaikan nasihat kepada mereka orang-orang munafik, tinggalkanlah dosa, mereka justru bangga dengan dosa mereka. Nah, jadi orang yang menginginkan dosa akan bangga karena mendapatkannya, dan mereka adalah orang-orang munafik. Adapun orang yang takut dengan dosa, mereka akan menyesal dengan mendapatkannya. Jadi 3 syarat taubat: menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Nanti akan ada penjelasan yang ketiga, bertekad. 3 syarat ini kembali ke 3 waktu. Menyesal ini berkaitan dengan waktu yang telah berlalu di mana dosa terjadi. Berhenti ini terkait dengan waktu sekarang. Ya, yang ketiga, menyesal tidak, berjanji tidak mengulangi, bertekad tidak mengulangi. Ini berhubungan dengan yang akan datang. Jadi dosa yang berlalu sesalilah, dan berhentilah hari ini juga, dan bertekadlah ke depan tidak akan mengulanginya lagi. Mari kita lihat catatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika hal ini terjadi secara serempak pada waktu bertaubat, yaitu menyesali, melepaskan diri dari dosa, dan bertekad tidak mengulangi. Beliau mengatakan ketiganya bersatu pada satu waktu, yaitu saat seorang hamba bertaubat, dan ketika itulah seorang hamba telah kembali kepada ubudiyah yang merupakan tujuan penciptaan dirinya. Anda menyesali yang telah berlalu dan berhenti hari ini dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Ketiga syarat ini, kata Imam Ibnu Qayyim, terjadi dalam satu waktu, yaitu saat Anda bertaubat. Nah, apabila 3 hal ini telah ada dalam diri Anda, kata Imam Ibnu Qayyim, berarti Anda telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar menyesal dan tidak berhenti belum dinamakan kembali. Dan ini terjadi kalau penyesalannya penyesalan yang kecil. Karena penyesalan yang sungguh-sungguh pasti menghentikan. Maka penyesalan yang kecil sering tidak membuat seseorang berhenti. Nah, jadi kalau seseorang telah menghimpun 3 syarat taubat ini, dia menyesal, dia telah berhenti, dan ke depan pun dia telah bertekad tidak lagi akan mengulangi.
Kalau 3 syarat ini telah terhimpun, berarti seseorang telah kembali kepada Allah, telah kembali kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun menyesal. Kenapa menyesal itu dinamakan bagian dari taubat? Karena taubat tidak akan terrealisasi tanpa menyesal. Sebab barang siapa yang tidak menyesali keburukan, berarti ia ridho kepadanya dan akan terus-menerus berada padanya. Seseorang yang tidak melihat dosa yang berlalu dengan penyesalan menunjukkan bahwa ia ridho dengan dosa. Buktinya dia tidak menyesal. Nah, maka kalaulah dosa yang berlalu ini tidak menjadi penyesalan Anda, berarti Anda melihatnya dengan pandangan ridho. Pandangan ridho Anda terhadap satu dosa itu yang membuat Anda melakukannya lagi, melanjutkannya lagi, dan meneruskannya lagi. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, taubat tidak akan terrealisasi tanpa menyesal. Karena orang yang tidak melihat dosa dengan penyesalan, berarti ia ridho dengan dosa. Dan sikap ridho terhadap dosa membuat seseorang mengulangi dan mengulangi lagi. Adapun syarat yang kedua, yaitu menghentikan dosa, karena realisasi taubat akan mustahil bersamaan dengan masih berada di atas dosa. Syarat yang kedua adalah hentikan dosa hari ini juga. Syarat yang kedua ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena taubat sesuatu yang mustahil sementara dosa masih berjalan. Saya bertaubat, dosanya belum berhenti, itu taubat mustahil. Itu taubat angan-angan. Ya, mereka merasa bertaubat tetapi dosa masih jalan. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, adapun i'tizar, yaitu menyampaikan alasan, berarti pengakuan atas kelemahan, kehinaan, dan kekuatan setan dan hawa nafsu. Maksudnya ketika Anda bertaubat, Anda katakan, ya Allah, dosa ini semata-mata karena kelemahanku. Dosa ini semata-mata karena kehinaanku. Ya Allah, dosa ini semata-mata karena kekuatan setan dan hawa nafsu atas diriku. Nah, di sini Ibnu Qayyim berkata, ya Allah, segala dosaku bukan karena merendahkan hak dan pandanganmu, bukan pula karena mengecilkan ancaman dan hukumanmu, melainkan karena kelemahanku terhadap hawa nafsu dan kerapuhanku melawan syahwat. Ini yang dimaksud dengan i'tizar. Ya Allah, dosaku bukan karena merendahkan hakmu, bukan pula karena mengecilkan ancaman-ancaman dan hukumanmu. Dosa ini betul-betul karena kelemahanku terhadap hawa nafsu dan ketidakmampuanku melawan setan. Ibnu Qayyim berkata, ya Allah, aku benar-benar menginginkan ampunan dan maafmu. Aku husnuzan kepadamu, penuh harap atas kemurahanmu, penuh keinginan akan kelembutan dan kasih sayangmu. Aku telah ditipu oleh setan dan hawa nafsu. Aku pun tertipu dengan tiraimu atas dosa-dosaku. Tirai atas dosa-dosa maksudnya dosa-dosa yang dirahasiakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai kalian manusia, apa yang membuat kalian tertipu sehingga kalian melawan Allah? Seorang salafus saleh ketika membacakan ayat ini menjawab, ya ghurruni sitrukal murkha. Ya Allah, engkau bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian tertipu sehingga melawanku?
Beliau mengatakan, ya Allah, aku tertipu dengan tiraimu yang terjuntai atas dosa-dosa. Kita berdosa dirahasiakan oleh Allah, berdosa lagi ditutupi oleh Allah, berdosa lagi disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, ya Allah, keberanianku berdosa karena kebaikanmu menutupi dosa-dosa itu. Nah, maka di sini pun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa kata Imam Ibnu Qayyim bahwa aku tertipu dengan tirai Allah. Dan di antara Asmaul Husna seperti Anda tahu adalah As-Sittir. Ya, atau As-Sittir, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim di sini, di antara hal yang membuat kita tertipu sehingga berdosa adalah karena kita tahu Allah menutupi. Karena saya yakin jamaah sekalian, seandainya Anda sadar bahwa dosa Anda akan terbongkar, akan diketahui oleh orang, Anda tidak akan mau berdosa. Tapi rupa-rupanya kita terjebak, kita tertipu dengan tirai Allah yang selalu terjuntai atas dosa-dosa kita. Dan segalanya semata-mata karena kebodohanku, dan tiada pegangan bagiku selain Engkau, dan tiada pertolongan untukku selain taufikmu. Ini semuanya pengakuan berdosa. Pengakuan berdosa inilah yang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala disebutkan dengan i'tizar. Sini disebutkan pada halaman 265, ayat yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim, ungkapan kerendahan seperti ini membuahkan kesempurnaan ubudiyah. Semua ungkapan-ungkapan merendahkan diri di depan Allah menyempurnakan ubudiyah. Karena kita ini abdun, hamba, budak. Tentu seorang budak di depan Allah rendah. Maka beliau mengatakan sikap-sikap atau ucapan-ucapan merendahkan diri di depan Allah adalah menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini hanya datang dari hamba-hamba yang cerdas. Berikutnya, adapun i'tizar dengan takdir. Adapun orang-orang yang beralasan dengan takdir, ya Allah, aku telah berdosa dan inilah takdirmu. Ya Allah, aku bermaksiat, ini memang sudah takdirku. Ini sangat banyak orang-orang yang beralasan dengan takdir atas dosa-dosa. Udah kamu taubat deh misalnya, oh ini sudah takdir saya, mau diapain lagi? Apa hukumnya beralasan dengan takdir atas dosa? Ibnu Qayyim mengatakan, adapun i'tizar dengan takdir merupakan perlawanan terhadap Allah. Itu melawan Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kau melakukan dosa? Lalu dijawab, aku melakukan dosa karena takdirmu. Itu Anda melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya tidak dibenarkan dalam agama kita beralasan dengan takdir atas dosa. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk dosa. Beliau mengatakan penyangkalan seorang hamba terhadap Allah, dan ini hanya terjadi dari kalangan musuh-musuh Allah. Adapun hamba-hamba Allah, mereka tidak akan membela diri dengan takdir. Tetapi orang-orang yang membela dosa dengan takdir hanya musuh-musuh Allah yang memang tidak menginginkan taubat. Nah, dari sini kita ketahui jemaah sekalian bahwa beralasan dengan takdir untuk dosa hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram.
Bahkan itu dosa sambungan dari dosa yang pertama. Di antara dalil yang menunjukkan tidak boleh beralasan dengan takdir, saya lihat di buku ini tidak ada, ayat 148 dalam surat Al-An'am, dan ayat seperti ini cukup banyak dalam Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin berkata, seandainya Allah tidak berkehendak, pastilah kami ini tidak syirik. Kalau memang Allah nggak mau kami syirik, kami nggak syirik. Tapi kalau kami memang melakukan syirik, karena memang ini kehendak Allah atas kami. Jadi Anda lihat bagaimana orang-orang musyrikin beralasan dengan kehendak Allah atas dosa mereka. Syirik kami ini adalah kehendak Allah atas kami. Kehendak Allah artinya kan takdir. Nah, jadi dalam catatan Al-Quran, orang-orang yang beralasan dengan takdir terhadap dosa-dosa hanya terjadi dari orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan perhatikan jemaah sekalian, ketika mereka beralasan dengan takdir atas dosa, mereka tidak menghentikan dosa. Karena alasan-alasan takdir itu untuk pembenaran. Kami berdosa karena ini kehendak Allah atas kami, karena ini takdir Allah atas kami. Artinya mereka melegalisasi dosa mereka dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, maka Ibnu Qayyim menyimpulkan, maka ada dua bentuk i'tizar. Ada dua bentuk minta maaf, dua bentuk alasan atau dua bentuk pengakuan. Yang pertama i'tizar yang menafikan pengakuan dosa dan taubat, dan yang kedua i'tizar yang menguatkan pengakuan dosa. Ada alasan yang menunjukkan Anda tidak mengakui dosa. Inilah i'tizar dengan takdir. Beralasan dengan takdir artinya satu alasan yang menunjukkan Anda tidak mengaku berdosa. Dan i'tizar seperti ini datang dari orang-orang musyrik. Lalu i'tizar yang kedua, alasan yang kedua adalah alasan yang menguatkan pengakuan terhadap dosa. Ya Allah, aku berdosa. Satu-satunya alasanku atas dosaku bahwa aku orang bodoh. Ya Allah, aku berdosa. Alasanku terhadap dosa tersebut bahwa aku seorang yang hina, bahwa aku telah dikalahkan oleh hawa nafsu, bahwa aku telah dikalahkan oleh setan. Nah, jadi alasan-alasan seperti ini adalah alasan-alasan yang menguatkan pengakuan terhadap dosa. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan berikutnya pada halaman 266 pada buku Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, wa haqa'iqut taubati thalathatu asya'. Dan hakikat dari taubat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ta'zimul jinayah, yaitu membesarkan dosa dan kesalahan. Jadi seseorang tidak bertaubat sesuai dengan hakikat dari taubat kalau dia masih melihat dosanya kecil. Tetapi orang yang telah bertaubat sesuai dengan hakikat taubat itu, mereka akan melihat semua dosa-dosa mereka besar. Tidak ada dosa yang kecil di mata orang yang bertaubat. Hakikat taubat yang kedua adalah mencurigai taubat. Saya bertaubat jangan-jangan supaya bisa nikahin seorang gadis. Saya bertaubat jangan-jangan supaya dapat rezeki, bukan untuk menghapuskan dosa. Mencurigai taubat artinya mencurigai niat-niat di balik taubat. Nanti akan ada penjelasannya. Dan yang ketiga, dan mencari alasan baik untuk kesalahan manusia. Ini termasuk hakikat taubat.
bahwa Anda memberikan alasan untuk kesalahan manusia kepada Anda. Misalnya Anda dizalimi oleh orang lain, lalu Anda mengatakan mungkin dia belum sadar, mungkin dia belum tahu, mungkin dia dihasut oleh orang lain. Orang-orang yang bertaubat tidak bermudah-mudah menyalahkan orang lain, karena mereka mengaku diri banyak dosa. Tapi kadang-kadang ada orang karena tidak merasa berdosa, gampang menyalahkan dosa orang lain. Adapun orang-orang yang telah sungguh-sungguh bertaubat, mereka selalu sadar dengan diri mereka yang banyak dosa, banyak salah. Maka saat mereka melihat salah orang lain, mereka memberikan alasan. Oh, mungkin dia terhasut, mungkin dia lalai. Baik, ini 3 hakikat taubat ini masing-masing akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Imam Ibnu Qayyim. Adapun yang pertama, hakikat taubat yang pertama adalah ta'zimul jinayah, membesarkan dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena mengecilkan kesalahan berarti tidak merasa bersalah. Orang-orang yang mengecilkan dosa sejatinya bukan orang yang merasa berdosa. Dan orang yang tidak merasa berdosa berarti dia tidak menyesal. Dan orang yang tidak menyesal tidak mungkin menapaki perjalanan taubat. Dan membesarkan dosa niscaya semakin menyesal. Dan siapa yang membesarkan dosa, maka dia akan semakin menyesal. Anda lihat dosa Anda besar, besarnya dosa dalam pandangan Anda, itu yang membuat Anda menyesal. Dan siapa yang merasa kehilangan uang yang sedikit akan lemah kegelisahan atasnya. Ini sebenarnya Ibnu Qayyim berfalsafah. Anda hilang uang 500 perak, mungkin saja Anda berterima kasih daripada berisik di kantong saya gitu. Intinya kalau uang yang hilang jumlahnya sangat sedikit, Anda nggak pernah memberikan kegelisahan Anda terhadap kehilangan yang sedikit. Tapi coba kalau yang hilang 1 miliar, 5 tahun Anda nangis. Nah, maka jemaah sekalian, demikian juga dengan dosa ini. Orang-orang yang melihat dosanya kecil tidak akan menyesal. Ini cuma kecil. Orang yang mengecilkan dosa nggak akan menyesalinya. Tapi orang yang membesarkan dosa, merekalah yang akan menyesalinya. Lantas bagaimana seseorang membesarkan dosa? Kata Ibnu Qayyim dengan 3 hal. Membesarkan dosa muncul dari 3 perkara. Yang pertama, mengagungkan perintah. Allah yang memerintah, Allah yang melarang. Agungkan perintah ini, agungkan larangan ini. Seseorang yang mengagungkan undang-undang akan melihat pelanggaran itu sesuatu yang besar. Adapun orang-orang yang merendahkan undang-undang, mereka gak akan merasa besar dengan kesalahan. Yang kedua, jemaah sekalian, mengagungkan yang memerintah. Nah, ini yang memberikan perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Anda melihat bahwa yang Anda lawan dengan dosa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tidak melawan manusia dengan dosa Anda, tapi Anda melawan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Ternyata Anda berani melawan yang maha besar itu. Nah, di sini Anda akan melihat dosa Anda besar. Kemudian faktor ketiga, seseorang bisa melihat dosanya sangat besar, tasdiq al-wa'id, karena membenarkan hukuman. Anda melihat dosa Anda dan Anda melihat hukuman. Ketika itulah Anda akan membesarkan dosa, karena Anda telah melihat hukumannya. Karena Anda sadar dengan hukumannya yang sangat besar. Nah, kadang-kadang jemaah sekalian,
kita melihat dosanya dan tidak melihat hukumannya, maka kita nggak takut dengan dosa, kita nggak membesarkan dosa, kita mengecilkan dosa karena nggak melihat hukuman. Nah, jadi dengan 3 hal inilah kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba akan melihat dosanya sesuatu yang besar. Dosa akan menjadi besar ketika Anda sadar bahwa ada undang-undang, bahwa Anda menghormati dan mengagungkan undang-undang. Dan yang kedua, Anda pun akan melihat dosa Anda besar ketika Anda telah melihat keagungan Allah yang memberikan undang-undang. Dan yang ketiga, ketika Anda membenarkan hukuman-hukuman dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hakikat taubat yang kedua adalah mencurigai taubat. Ada orang yang bertaubat dan husnuzon dengan taubatnya. Ini di luar hakikat taubat. Karena orang yang bertaubat sesuai dengan hakikat taubat, mereka melihat taubat mereka dengan suudzon dan dengan rasa curiga. Apa maksud mencurigai taubat? Kata Ibnu Qayyim, karena taubat adalah sebuah tanggung jawab yang mungkin tidak dapat disempurnakan sehingga tidak diterima oleh Allah. Ini nomor 1. Suudzon dan curiga kita terhadap taubat kita, karena taubat ini adalah satu tanggung jawab yang boleh jadi kita tidak mampu menegakkan tanggung jawab dalam taubat. Ini curiga kita yang pertama. Saya telah bertaubat, tapi apa iya saya bisa menjalankan taubat? Taubat ini sebuah tanggung jawab. Apa saya mampu dengan tanggung jawab tersebut? Kecurigaan yang kedua kata Ibnu Qayyim, karena belum mencurahkan kesungguhan dalam bertaubat. Saya sudah bertaubat, tapi terus terang saya belum memberikan kesungguhan saya terhadap taubat ini. Saya sudah menghentikan dosanya, tapi kesungguhan saya untuk menambah amal saleh masih kurang. Salat saya masih tidak baik, amalan-amalan sunnah saya masih banyak yang terabaikan. Jadi kecurigaan kedua terhadap taubat karena kelemahan kita bersungguh-sungguh dalam taubat. Karena jemaah sekalian, kalau sekadar taubat gampang, kesungguhan dalam taubat ini yang berat. Nomor 3 kata Ibnu Qayyim, karena taubat tersebut untuk tujuan duniawi. Kenapa kita perlu curiga dengan taubat kita? Karena jangan-jangan taubat ini adalah untuk tujuan duniawi. Kamu kenapa taubat? Supaya saya punya harga diri. Kamu kenapa taubat? Supaya pintu rezeki saya terbuka. Ini warung tidak ada ramainya sama sekali. Maka saya bertaubat ya biar warung ini ramai. Kadang-kadang motif-motif duniawi tidak terlepas dari taubat. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, curigai taubatmu dan jangan terlalu husnuzon dengan taubatmu, karena boleh jadi taubat ini tujuannya adalah dunia. Berikutnya, kecurigaan terhadap taubat disebabkan karena tidak mampu lagi berbuat dosa. Kenapa kita curiga dengan taubat? Ya mungkin karena memang kita udah nggak mampu lagi berbuat dosa. Berikutnya adalah karena kelemahan azam atau tekad dalam taubat. Antara lain disebabkan karena sering mengenang dosa yang berlalu dengan rasa nikmat. Wah, ini perlu untuk dicamkan baik-baik. Kenapa kita curiga dengan dosa kita? Karena masih sering mengingat-ingat dosa itu dengan rasa nikmat. Seharusnya dosa-dosa itu teringat dengan rasa takut, dengan rasa penyesalan. Malah dosa itu sering teringat-ingat dengan rasa nikmat. Sekali kita tersenyum, bahkan kita kembali menikmatinya lagi. Nah, ini tentu penyebab berikutnya, antara lain faktor yang membuat kita harus curiga dengan taubat kita.
Berikutnya, kenapa kita harus curiga dengan taubat? Karena adanya ketenangan jiwa karena merasa telah bertaubat. Ini halus sekali. Kenapa kita perlu curiga dengan taubat? Karena kita sudah tenang dengan taubat itu. Seolah-olah taubat ini sudah diterima. Orang-orang yang beriman, walau mereka melakukan amal saleh, tetap dalam hati mereka ada rasa takut. Ini jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Maka Anda lihat dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang bertakwa, mereka bersedekah dengan hati yang takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan oleh ayat? Orang-orang yang bersedekah tetapi dengan hati yang takut. Apakah mereka adalah pencuri yang bersedekah lalu takut tidak diterima oleh Allah? Ataukah yang dimaksudkan dalam ayat orang-orang yang berzina lalu mereka takut sedekah mereka tidak diterima oleh Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dalam ayat bukan mereka, wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat. Tapi ketika mereka bersedekah, mereka khawatir jangan-jangan Allah tidak terima. Nah, maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang tenang dengan taubatnya, ini taubat yang dicurigai. Karena orang-orang yang beriman, meski mereka telah bertaubat, mereka tetap takut dengan taubat. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Anda sudah berhenti dari dosa riba. Anda sudah taubat. Pertanyaannya, taubat Anda atas dosa riba, apakah Allah telah terima? Wallahu a'lam, bukan? Kita nggak tahu mana taubat yang telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berikhtiar meninggalkannya, tapi apakah Allah terima 100% itu kita nggak ada jawaban. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kita curiga dengan taubat kita? Karena saya tenang dengan taubat itu. Padahal mestinya saya takut tidak diterima oleh Allah. Tapi ternyata saya tenang, seolah-olah taubat itu sudah diterima oleh Allah. Rasa tenang hati atas taubat, ini tanda buruk yang membuat kita harus mencurigai taubat. Kemudian kecurigaan terakhir terhadap taubat karena keringnya air mata dan masih sering berada dalam kelalaian. Kenapa Anda curiga dengan taubat? Karena taubat tidak membuat saya banyak menangis. Karena taubat tidak membuat saya banyak menangis. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, ada beberapa pemilik mata yang pada hari kiamat mereka gak akan melihat neraka. Ya, jadi jangankan masuk ke dalam neraka, melihatnya pun tidak. Terus bagaimana dong saat mereka melewati lintasan sirat? Mereka melintasinya dan tidak sadar. Sirat di mana? Udah lewat. Jadi ada orang-orang yang sama sekali tidak akan melihat neraka. Siapa mereka? 3. Kalau Anda memiliki 3 mata ini, sampai di akhirat Anda nggak akan melihat neraka. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Kalau Anda pernah meneteskan air mata murni karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya takut denganmu. Saya takut denganmu bukan karena engkau kejam, tapi aku adalah seorang penjahat yang telah melewati masa lalu bertahun-tahun dalam kejahatan. Maka semakin kita melihat dosa, makin takut kepada Allah sehingga tak bisa tertahan air mata. Ini nomor 1. Orang yang menangis murni karena rasa takut kepada Allah, orang ini nggak akan melihat neraka pada hari kiamat.
Yang kedua, wa ainun harisat fi sabilillah. Yang kedua adalah seseorang yang begadang dalam jihad fi sabilillah. Kedua ini berlaku untuk teman-teman kita di Palestina. Malam hari mereka nggak bisa tidur, terus begadang tanpa henti untuk mengintai musuh. Nah, mata-mata yang begadang fi sabilillah ini pun tidak akan melihat neraka. Nomor 3, ini agak berat ini. Apa nomor 3? Wa ainun kaffat an maharimillah. Dan mata yang selalu ditundukkan di hadapan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diharapkan Allah depan Anda cuma satu. Apa itu? Yang cakap-cakap, lawan jenis. Kecuali kalau pandangan pertama. Pandangan pertama, Masya Allah, Allah berikan Anda maaf. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, la tutbi'un nadratan nadrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan yang kedua. Fa innama lakal ula wa 'alaika tsaniyah. Pandangan pertamamu dimaafkan oleh Allah, tapi pandangan yang kedua adalah dosa. Maka Nabi SAW mengatakan mata yang selalu ditundukkan dari yang haram. Artinya kalau pandangan pertama tidak usah tundukkan, tapi begitu pandangan kedua itu ditundukkan. Karena pandangan yang pertama nyaris tidak disengaja. Jalan gitu ternyata ada lawan jenis, tidak disengaja melihat. Makanya dosa pandangan pertama ini dimaafkan oleh Allah, karena pandangan pertama tidak ada kesengajaan biasanya. Dan pandangan yang kedua menjadi dosa karena pandangan yang kedua ini sudah disengaja bahkan menikmati. Waliyahulillah. Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bagaimana menghentikan dosa pandangan ini. Beliau memberikan nasihat pertama, kedua. Saya ingin menyampaikan nomor 3. Apa nomor 3? Kata Imam Ghazali, hentikan pandangan harammu dengan melihat fungsi tubuhmu di akhirat. Lihat kaki yang berjalan ini, di akhirat kaki ini akan berjalan di taman-taman surga. Lihat tangan ini di surga akan memetik buah-buahan di surga. Jadi Imam Ghazali ingin mengatakan, kalau engkau tahu fungsi anggota tubuhmu di surga, engkau tidak akan menggunakannya untuk yang haram. Tapi yang lebih dahsyat, kata Imam Ghazali rahimahullah, ternyata dari seluruh anggota tubuh Anda, satu-satunya anggota tubuh yang paling menikmati surga hanya mata. Karena kaki hanya berjalan di taman surga. Tangan hanya memetik buah-buah surga. Tetapi mata Anda jamaah sekalian di surga, inilah yang akan Anda gunakan memandangi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perhatikan, seluruh anggota tubuhmu akan menikmati surga, tapi tidak ada yang paling menikmati surga itu lebih daripada mata. Karena dengan mata ini Anda akan memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini renungan yang menghentikan pandangan haram, kata beliau. Kalau kalian sadar, kata beliau, bahwa dengan mata ini Anda akan memandangi Allah, maka Anda akan menggunakannya untuk memandangi yang diharamkan oleh Allah. Ini mata mau melihat Allah, tapi sekarang Anda gunakan melihat kemurkaan Allah, kan gak mungkin. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya, taubat yang sah memiliki beberapa indikasi. Apabila taubat Anda telah sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ini ada beberapa indikasi-indikasi. Yang pertama, semakin sungguh-sungguh dalam kebaikan. Ini sering ditanyakan, apa tanda taubat seseorang diterima oleh Allah? Ini tandanya, tapi ingat ini cuma tanda, bukan kepastian. Tanda yang pertama, semakin sungguh-sungguh di dalam kebaikan. Tilawahnya sungguh-sungguh,
zikir pagi petangnya sungguh-sungguh, yang melakukan salat malamnya sungguh-sungguh. Ini tanda pertama. Tanda yang kedua, senantiasa di dalam ketakutan terhadap Allah. Taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla memberikan tanda bahwa yang bersangkutan senantiasa dalam ketakutan. Kenapa? Orang yang merasa bersalah nggak pernah merasa aman. Orang yang merasa bersalah selalu dalam ketakutan. Jangankan merasa bersalah kepada Allah, Anda merasa bersalah dengan istri Anda pun selalu nampak wajah ketakutan. Istri nanya, jawaban Anda entah apa gitu. Sehingga istri nanya, kenapa sih jawaban kamu begini nih? Nggak biasa. Biasanya kamu lantang bicara. Ini kamu bicara malah. Karena orang yang merasa bersalah itu selalu takut. Nah, maka indikasi kedua taubat diterima oleh Allah, selalu merasa takut kepada Allah karena hati yang selalu merasa salah. Yang ketiga, indikasi taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla bahwa hati terluka dengan penyesalan. Hati ini terluka dan yang melukainya adalah penyesalan. Yang melukai hati ini bukan lidah orang lain, tapi yang melukai hati ini adalah penyesalan. Dalam sekali luka hati, sedalam penyesalan. Kalau penyesalannya penyesalan kecil, luka hati Anda hanya luka tergores. Tapi kalau penyesalan Anda penyesalan yang sangat besar, maka luka hati Anda luka yang sangat dalam. Luka yang sangat dalam ini yang membuat air mata Anda menetes di depan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, indikasi taubat yang telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Qayyim, senantiasa melihat kehinaan dan kerendahan diri. Ini penting ini. Bahwa orang-orang yang bertaubat tidak pernah meninggikan diri. Mereka selalu merendahkan diri. Ini orang-orang baik. Pasti dosanya nggak seperti dosa saya. Sehingga mereka nggak membusungkan dada, nggak meninggikan diri, karena mereka selalu sadar dengan dosa yang membuat mereka selalu taubat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, hakikat taubat yang ketiga yaitu mencari alasan baik untuk kesalahan orang lain. Insya Allah ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Sampai di sini kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Jemaah sekalian, pekan lalu ada yang bertanya tentang fatwa haram MUI membeli produk Israel. Alhamdulillah kawan-kawan mengirimkan teks dari fatwa tersebut. Tidak, bahasa fatwa dari MUI itu bagus sekali. Tidak ada bahasa pengharaman sama sekali. MUI mengatakan mengimbau masyarakat kaum muslimin agar menghindari produk Israel sedapat mungkin. Dan ini bahasa fatwa yang sangat bagus. Jadi kalau Anda katakan MUI mengharamkan, enggak, mereka enggak mengharamkan, mereka mengimbau agar meninggalkan produk Israel sedapat mungkin. Jadi enggak betul mereka mengharamkan, itu salah ya. Bahasa fatwanya bagus sekali dan seperti itu bahasa fatwa. Baik.
Bertanya, seandainya ada orang yang meninggal dunia sedangkan sudah masuk sholat fardu atau wajib, belum sempat melaksanakannya, apakah keluarga yang masih hidup harus membadalkannya? Adakah dalil membadalkan orang yang sudah meninggal dunia karena orang tersebut belum sempat salat fardu? Ini badal salat. Meninggal tidak salat. Tentu jamaah sekalian, ada beberapa ibadah yang dianjurkan untuk dibadalkan. Antara lain umrah, kemudian haji, dan yang ketiga adalah puasa. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang wafat dan dengan tanggungan puasa, maka hendaklah keluarga mempuasakannya. Jadi Nabi mengajarkan badal haji dan badal puasa. Lalu di sini ditanyakan, apakah ada badal untuk salat? Si fulan meninggalkan salat, kita keluarga badalkan. Jamaah sekalian, untuk badal salat itu tidak ada. Karena ini ibadah yang tidak bisa ditetapkan dengan kias atau analogi. Anda jangan katakan puasa aja ada badalnya, haji aja ada badalnya, samain aja dengan sholat. Namanya makan ini yang nggak boleh. Tapi dalam agama ada kias. Kias itu adanya di hukum. Anda ingin menetapkan hukum, Anda boleh menggunakan kias. Tapi bahwa Anda ingin membuat satu ibadah, lalu Anda menggunakan kias, itu nggak boleh. Jadi dengan demikian, badal salat tidak ada, dan tidak boleh melakukan penyamaan dengan puasa, karena mempersamakan atau kias dibenarkan untuk menetapkan hukum, bukan untuk menetapkan ibadah. Nah, terus apa yang dilakukan keluarga? Yang dilakukan keluarga adalah berdoa penuh kesungguhan, semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai simpanan rencana kalau anak saya sudah berumur 17 tahun ingin didaftarkan untuk haji, tapi dengan kondisi penghasilan saya sekarang rasanya sepertinya untuk sekolah anak saya tidak tercukupi. Bolehkah saya membatalkan untuk pendaftaran haji anak saya, di mana yang mau saya daftarkan juga anak yang besar? Jawabannya jamaah sekalian, Anda membatalkan satu maslahat dengan maslahat yang lebih besar. Karena faktanya kan saat ini Anda terdesak kebutuhan, dan Anda punya uang yang sudah direncanakan untuk daftar haji anak. Daftar haji anak itu maslahat untuk yang akan datang. Tapi bahwa hari ini Anda butuh uang, ini maslahat hari ini. Jadi Anda boleh membatalkan maslahat yang akan datang untuk menutupi maslahat hari ini. Apakah ada denda? Tidak ada denda. Apakah ada dosa? Tidak ada dosa. Kalau Anda hanya berniat untuk mendaftarkan anak. Kecuali kalau Anda bernazar, dan Anda nggak bernazar dalam aku bernazar mendaftarkan anak haji. Uang simpanan itu kan bukan Anda nazarkan, hanya Anda rencanakan saja. Jadi yang Anda lakukan dalam hal ini membatalkan rencana yang baik, tetapi untuk yang lebih baik. Karena mendahulukan maslahat hari ini lebih baik daripada maslahat yang akan datang. Jadi Anda boleh melakukan itu, sama sekali tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki lagi untuk mendaftarkan anak nantinya. Kita sudahi kajian hari ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.